Halo, perkenalkan nama saya Kimberly Rahel Kairupan dengan nomor induk mahasiswa 2207 1101 0676. Di video ini, saya akan menjelaskan materi kelompok saya yaitu kelompok 4 dengan materi perbandingan hak milik tentang kecakapan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Manusia merupakan makhluk sosial di mana tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan dari manusia lain. Manusia harus mau bekerja bersama orang lain untuk keberlangsungan hidupnya. Contohnya, di antaranya seperti jual beli pinjaman meminjam dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum berbentuk hak dan kewajiban bagi para pihak yang melaksanakannya, sehingga disebut perbuatan hukum. Selanjutnya, ada kecakapan hukum. Kecakapan hukum adalah suatu hal yang sangat penting dalam segala bidang hukum, karena setiap perbuatan hukum memerlukan kecakapan hukum. Jika seseorang yang belum cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatan tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan. Dalam KUA Perdata menyebutkan, jika seseorang yang akan melakukan perbuatan hukum haruslah seseorang yang sudah memiliki kecakapan hukum atau orang yang telah dewasa. Selanjutnya, pengertian hak milik. Hak milik menurut hukum perdata yaitu hak milik merupakan hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan secara leluasa dan bisa berbuat bebas terhadap benda tersebut dengan sepenuhnya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan tidak pula mengganggu hak orang lain. Selanjutnya ada hak milik menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjutnya ada pengertian kecakapan hukum. Kecakapan hukum adalah salah satu dari syarat subjektif dalam melakukan perjanjian sebagaimana disebutkan di atas. Berdasarkan pasal 1330 KUA Perdata ditentukan bahwa orang yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah 1. Anak belum dewasa. 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan. 3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Ketentuan mengenai ketidakcakapan perempuan dalam melakukan perbuatan hukum berdasarkan KUA Perdata telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 1963. Selanjutnya ada perbedaan konsep hak milik Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia, hak milik atas tanah diatur oleh negara dengan konsep hak menguasai negara atau HMN. Undang-Undang Pokok Agraria mengatur beberapa jenis hak seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Sedangkan Amerika Serikat, konsep kepemilikan pribadi diakui sepenuhnya. Jenis hak milik meliputi hak penuh serta hak turunan. Selanjutnya ada perbandingan kecakapan dalam hukum Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia, usia kecakapan adalah 21 tahun kecuali jika sudah menikah. Pengaturan kecakapan penting dalam hal perjanjian, waris, dan transaksi bisnis. Sedangkan Amerika Serikat, usia kecakapan secara umum adalah 18 tahun. Negara bagian memiliki otonomi untuk menetapkan aturan khusus, terutama dalam perwalian atau kontrak bagi individu di bawah umur. Yang terakhir, kesimpulan. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia dan Amerika Serikat mengakui pentingnya kecakapan hukum dalam kepemilikan hak milik, kedua negara menerapkan aturan yang berbeda dalam hal usia, kapasitas hukum, dan pembatasan hak milik bagi warga negara asing. Indonesia telah memperketat pembatasan dalam hal kecakapan hukum dan kepemilikan tanah, sementara Amerika Serikat memberikan pendekatan yang lebih fleksibel meskipun tetap memiliki regulasi yang jelas terkait
kapasitas hukum individu, dan pembatasan kepemilikan tanah oleh asing. Demikian penjelasan materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.